A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Rabbi habli hukman wal hiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih di hari Tasyrik. Di hari Tasyrik ini hari yang diharamkan puasa. Jadi yang diharamkan puasa itu Idul Fitri, Idul Adha, 2 hari kan Idul Fitri, dan hari Tasyrik 3 hari. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kemudian Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tambah 3 hari hari Tasyrik. Jadi 5 hari yang diharamkan puasa mutlak. Nah ini termasuk hari ini yang kita terakhir hari Tasyrik ini. Nah, ibu-ibu sekalian, bahwa di hari Tasyrik ini juga masih diizinkan untuk kita berkorban. Ya, masih diizinkan. Jadi is allowed slaughter cow, buffalo, goat in Tasyrik day. Jadi masih diizinkan menyembelih kambing, menyembelih sapi, kerbau selama di hari Tasyrik ini. Nah, maka itu kita kita akan bicarakan hari ini bagaimana pentingnya orang berkorban. Mari kita lihat suratnya 37 ayatnya 100. 37-100. Yang nggak ada Qur'annya, ini ada Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Shadaqallahul azim. Terus maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Jadi Nabi Ibrahim itu hebat sekali. Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang istiqomah doanya. Begitu dia menikah, dia sudah berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh. Terus dari awal menikah sampai istrinya pun sudah tidak mungkin lagi untuk dia melahirkan. Siti Hajar sudah tua, sudah ternyata memang mandul, nggak bisa melahirkan. Nah, Ibrahim itu tetap aja dia doa Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, istiqomah. Kalau kita kan coba sebulan 2 bulan aja kayaknya doanya dikabulin, kita udah bosan aja doanya. Ibrahim itu enggak. Makanya Nabi Ibrahim itu termasuk contoh tauladan kita itu. Tauladan istiqomah doanya,
tauladan pengorbanannya. Nah, karena dia nggak bisa melahirkan istrinya, maka dia pamit. Dia pamit sama istrinya Siti Sarah untuk menikah lagi. Siti Sarah mengizinkan. Maka akhirnya dia menikahlah dengan Siti Hajar. Itu sudah restu dari istrinya Siti Sarah, dia nikah sama Hajar itu. Nah, setelah pernah direstui Siti Sarah, maka dia menikah. Rupanya begitu nikah dengan Siti Hajar, benar, itu nikah langsung hamil. Nah, tadi Siti Sarah itu kan nggak cemburu tadinya, tapi begitu hamil Siti Hajar udah mulai cemburu. Makanya kelasnya Siti Hajar aja masih cemburu. Jadi kalau ada orang bilang, enggak kok, silakan aja menikah lagi, saya enggak cemburu. Siti Hajar aja cemburu. Nah, karena Siti Hajar cemburu kan, sedangkan Siti Sarah cemburu, maka Siti Hajar ini kayaknya enggak nyaman ya dengan Siti Sarah itu cemburu itu. Nah, padahal dia sudah hampir melahirkan. Malah setelah dekat-dekat melahirkan sudah pembukaan satu. Allah ilhamkan kepada Nabi Ibrahim supaya Siti Hajar diungsikan di Lembah Baka. Lembah Baka itu Mekah sekarang ini. Nabi Ibrahim tempatnya mana? Dia di Yerusalem. The exactly place Hebron namanya. Diungsikan ke Lembah Baka, Mekah sekarang. Jauh itu. Kalau naik pesawat 2 jam. Naik pesawat. Ini dibawa naik onta. Seminggu. Istri hamil. Dibawalah dia naik onta seminggu, situ istrinya hamil ini, udah hamil tua, udah pembukaan satu ini. Sampailah di Lembah Baka, di pasir, ada kerikil-kerikilnya juga, yang sekarang jadi ada Ka'bah itu. Dulu belum ada. Dia bilang sama Siti Hajar, wahai Hajar, disinilah tempatmu. Nanti kalau melahirkan, nama anaknya kalau anak laki-laki, kasih anak namanya Ismail. Udah Siti Hajar sendiri di situ. Ibrahim balik lagi ke Yerusalem. Tinggalin itu. Dia balik lagi ke Yerusalem, nggak pernah balik-balik ke sini lagi. Nah, sampai Siti Hajar itu melahirkan pembukaan 1, tadi pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4, sampai pembukaan 10 melahirkan. Nah, begitu melahirkan, Siti Hajar bingung, kenapa sendiri? Nggak ada nurse, apalagi dokter. Nggak ada teman. Maka dia itu mencari air untuk membersihkan bercak darah itu dengan dirinya, membersihkan air juga di Ismail. Maka dia larilah ke Bukit Sopa. Lari di Bukit Sopa, melihat kalau ada di lereng-lereng gunung itu ada air. Nggak ada. Lari lagi Bukit Marwah. Kalau ada lereng-lereng gunung itu bahwa ada air. Nggak ada juga. Sampai bolak-balik Safa Marwah 7 kali nyari air. Safa Marwahnya bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kita kan sudah dibawa atap masjid, udah pakai AC lagi. Di marmar. Dulu coba Safa, Bukit Marwah, Bukit Terjal, kerikil-kerikil coba. Habis melahirkan lagi coba. Berat tanggungannya itu. Nah, begitu sudah 7 kali Safa Marwah ini, maka dia melihat Ismail yang digeletakin tadi. Kok kayaknya ada air di situ. Itu dia melihat digeletakin ada air, maka Nabi Ibrahim, maka Siti Hajar mendatangi Ismail. Begitu didatangin, benar air. Airnya sudah kemana-mana. Maka dia katakan sama air, Zam-zam, 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 Zam-zam. Apa artinya Zam-zam? Kumpul. Setelah air itu kumpul kayak anak kecil main-main air, kumpul airnya, maka dia membersihkan percak-percak darah tadi. Maka dia membasuh darah dirinya dan basuh juga Ismail yang kena darah tadi. Nah, cuma dengan adanya air ini ada sumber kehidupan.
Dia besarkan Ismail dengan adanya air. Kebetulan juga air Zam-Zam itu mengenyangkan. Saya kalau pulang Isya itu, kalau kita pulang pulang Isya itu bisa minum air Zam-Zam tuh. Kalau minum air Zam-Zam 2 gelas 3 gelas itu, nanti makan malamnya itu nggak banyak itu. Kurang makan malamnya karena dia kenyang. Dari dulu memang mengenyangkan, sampai sekarang juga mengenyangkan air Zam-Zam itu. Nah makanya Nabi Ismail sama Siti Hajar tinggal di sini dengan sehat walafiat. Lama-lama udah besar anaknya, diajak oleh Siti Hajar, Ismail ini membala kambing. Udah gede lah, udah 13 tahunan. Nah sementara dengan makin besarnya sumur ini, maka banyaklah pedagang yang singgah di situ. Pedagang dari Yerusalem, dia transitnya di sini nih, di Lembah Baka ini, mandi dulu, apa dulu. Pedagang juga dari Madinah, dia ke Yerusalem, transitnya di sini. Jadi ramai kalau pedagang datang. Dengan ramai pedagang datang, maka ada sumber kehidupan, sumber rezeki bagi Siti Hajar dan Ismail. Sehingga pedagang itu dia mandi, dia singgah, dia ngasih upeti lah gitu. Nggak diminta, cuma ngasih aja. Nah kemudian antara pedagang dan pedagang ini di kota Yerusalem ngomong. Kita enak sekali dagang ke Madinah. Kita di sumur tua Lembah Baka itu, ada sumur tua dijaga oleh emak-emak yang baik banget. Emak-emak itu baik, bingit gitu. Anaknya juga pinter, cakep. Nabi Ibrahim lagi lewat di situ. Maka Nabi Ibrahim mikir nih, wah jangan anak saya itu. Didatangilah dia di Lembah Baka ini. Itu didatangin nggak ada. Siti Hajar nggak ada, Siti Hajarnya nggak ada, kemudian juga Ismail nggak ada, pedagang yang singgah juga nggak ada, kosong. Maka Nabi Ibrahim muter ngelilingin, mana ya? Makanya tawaf. Belum ada Ka'bahnya dulu, cuma kemana ya? Apa ke situ ya? Apa ke sana? Muter aja. Nyari. Nggak ada juga. Setelah nggak ada, maka dia jalan lagi, nanya ke orang. Ketemulah yang nggak ada orang. Kalau sekarang udah jauh lautan manusia. Kalau dulu kan nggak ada orang. Nanya-nanya mau nanya ke depan siapa? Ada ketemu sama Arab Badui satu. Tahu nggak yang suka ditinggal di sumur tua ini sama anaknya? Tahu nggak? Kata si orang Arab Badui itu, no. Orang Arab itu kan kasar. Sekarang aja masih kasar, apalagi dulu. Udah Nabi Ibrahim terus menuju yang kata Nosono itu kemana. Akhirnya ketemulah dengan padang luas yang dikatakan padang Arafah itu. Tunggu padang luas, jalan-jalan di situ, di tengah-tengah padang luas itu ada gunung Jabal yang dikatakan sekarang Jabal Rahmah. Itu datang ke situ, ternyata ketemulah dia dengan Siti Hajar dan Ismail di Jabal Rahmah itu. Dinamakan Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang. Adam dan Hawa ketemunya di situ. Ibrahim ketemu Siti Sarah ketemu Siti Hajar dan Ismail di situ juga. Nah si bapak ini yang udah tua ini, Nabi Ibrahim ini kan udah tua nih usianya ini. Ketemu anak, dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang pinter, cakep, baik. Siang hari ketemunya. Makanya orang wukuf di padang Arafah itu di siang hari. Nah siang hari ini main-mainlah Nabi Ibrahim sama Ismail nih, main kuda-kuda. Ya kalau misalnya kita sekarang itu main kuda-kuda, Ismail, ya papi jadi kuda-kudanya, kamu naik di belakang papinya di tengah-tengah pasir itu. Nah sampai sore sampai maghrib mau balik lagi nih ke Lembah Baka, mau balik lagi ke Lembah Baka tadi yang di sumur tua tadi itu. Nah cuman kan balik ke Lembah Baka ini kan jalannya kan nggak ngejar. Kadang-kadang Ibrahim dulu jalan, Ismail belakangan. Begitu Ibrahim dulu belakang, nah Ibrahim tuh bersembunyi di belakang batu. Mail cari papi,
El cari papi, El cari papi. Begitu nyari-nyari Nabi Ibrahim dapat julubba. Kadang-kadang dibalas oleh Ismail. Ismail yang lari-lari, ada batu bersembunyi. Gitu Nabi Ibrahim nyarinya kata julubba, kata Ismail. Jadi niru begitu. Nah, makanya nggak nyampe ke lembah Baka tadi. Kemalamanlah di Musdalifah. Kemalaman di Musdalifah, nginaplah di Musdalifah, mimpi malamnya itu. Mimpinya apa? Wahai Ibrahim, sembelih anakmu itu. Nah, mimpinya Nabi kan wahyu Allah, bukan kayak mimpinya kita. Nah, karena ini dimimpikan oleh Allah, sembelih anak itu Nabi Ibrahim bangun subuh itu bengong aja, melihat ke atas. Ya Ismail nanya, Pi, katanya, ada apa sih Pi? Kemarin papi kok ramah, papi kok senang bahagia, kok sekarang makanya papi kok malah bengong aja. Apa salah mami ya? Apa aku yang menyinggung perasaan papi? Nah, Ibrahim nggak jawab, cuman geleng kepala. Tapi Nabi Ibrahim juga mikir juga, kalau nggak dikasih tahu, makin tanda tanya ini anak ini pinter. Akhirnya Nabi Ibrahim ngomong mimpinya ini. Dia ngomong, lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kita lihat coba ayat ini. Begitu Nabi Ibrahim dia sampaikan kepada anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Allah berfirman, manakala anak itu sudah umur untuk menjelang dewasa, bisa membantu ibunya untuk nolong ibunya mencari makan, maka Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya di malam hari tadi. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dijawab oleh Ismail. Apa jawaban Ismail? Wahai bapakku, laksanakan perintah itu. Insya Allah aku jadi orang yang sabar. Gimana nggak kaget coba? Kaget sekali Nabi Ibrahim. Nah, sudah anaknya berarti lebih mencintai Allah daripada dirinya. Nabi Ibrahim juga lebih mencintai Allah daripada anaknya. Didorong lagi oleh Siti Hajar, lebih mencintai Allah daripada anaknya. Makanya karena semuanya tiga ini, suami, anak, ikhlas, lebih mencintai Allah daripada segala-galanya, maka Nabi Ibrahim merencanakan untuk penyembelihan itu. Begitu direncanakan untuk penyembelihan itu, dia lihat di Musdalifah ini kan datar.
kalau disembelih anaknya, nanti darahnya kemana, mengambang darahnya. Maka carilah tempat yang kira-kira darahnya, begitu dipotong, darahnya mengalir. Makanya cari tempat di Mina. Kayaknya pemotongan itu di Mina. Nah, dipotonglah di Mina, begitu dipotong di Mina, disiapkan semua alat-alat untuk memotongnya itu. Udah siap semua, tinggal mau nyembelih, setan datang. Kata setan, "Him, mana ada Nabi nyembelih anak? Coba pikirkanlah dulu. Ya kalau misalnya kamu mau juga silakan aja. Cuman kalau saya pikir jangan. Aku cuma nasihatin kamu aja." Nabi Ibrahim langsung lemparin, cekir, Bismillahirrahmanirrahim, cekir, Bismillahirrahmanirrahim, cekir, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 7 kali dilempar, marah Nabi Ibrahim. Malah lebih, dikejarnya lagi setannya itu, kayak batu. Malah wah kurang ajar setan. Udah. Akhirnya penyembelihan hari pertama nggak jadi itu. Kayaknya hari pertama kan melempar jumroh itu. Nah karena nggak jadi, makanya akhirnya dilaksanakan lagi penyembelihan hari kedua. Hari kedua siap semuanya, kata Nabi Ibrahim, kita jangan pagi. Tadi kan rencananya pagi itu kenapa? Kalau pagi biar darah masih mampat, nggak terlalu banyak darahnya maksudnya tadi. Maka pagi-pagi nyembelihnya. Makanya orang melontar hari pertama itu pagi-pagi, subuh. Subuh, malah boleh sebelum subuh juga. Maka sekarang merencanakan penyembelihan hari kedua. Tapi Nabi Ibrahim jangan subuh lagi katanya. Kenapa? Setan tahu. Ya, kita siang-siang aja. Siapa tahu setan lengah, dia nggak tahu. Pikiran tadi. Akhirnya dia laksanakanlah siang hari, semuanya sudah siap semua. Tiba-tiba udah siap, tinggal mau sembelih aja. Datang lagi setan, "Him," katanya, "aku cuma nasihatin kamu aja. Kalau misalnya kamu laksanakan juga, lo bukan anak saya, anak kamu, apa sih kerugian saya?" Langsung lagi Nabi Ibrahim, begitu dia setan menggoda lagi, dikejar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya setannya lari ke sana, dikejar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Setannya kayaknya lari ke sana, dikejar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya hari kedua melontar 3 titik. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Kalau yang pernah naik haji kebayang ini. Kalau yang sudah pernah naik haji kebayang. Nah akhirnya nggak jadi lagi nyembelih hari kedua. Kenapa? Ngejar setan ini. Akhirnya dilaksanakan hari ketiga. Hari ketiga juga sama dengan hari kedua. Udah siap semuanya. Penyembelihan, setan datang lagi. Nabi Ibrahim kejar lagi. Makanya kalau orang naik haji ada nafar awal, nafar sani. Kalau nafar awal boleh 2 hari saja. Jadi hari pertama 7 melontar, hari kedua 21, 7 ula, 7 usto, Aqabah 21. Hari ketiga 21 juga, 7 ula, 7 usto, Aqabah. Jumlahnya 49. Kalau orang yang mau nafar awal. Tapi kalau lebih bagus kalau dia nafar sani. Akhirnya hari yang keempat, Nabi Ibrahim di hari yang keempat mau nyembelih, pokoknya persetan. Ada setan, kata setan, saya akan laksanakan. Wow, begitu udah siap semuanya, Nabi Ibrahim udah sepakat, kita semuanya karena Allah. Ismail juga lebih mencintai Allah dari dirinya. Ibrahim lebih mencintai Allah dari anaknya. Hajar juga sama. Siti Hajar lebih mencintai Allah daripada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allah manggil, bukan setan yang manggil. Lanjutkan ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ya Ibrahim
qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza labala'ul mubin sadaqallahul azim. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkannya atas pipinya, kami memanggilnya, hai Ibrahim, sungguh engkau telah benarkan lakukan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Jadi setelah dilaksanakan di hari yang keempat tadi, maka Allah manggil Nabi Ibrahim, hai Ibrahim. Kau telah melaksanakan mimpimu itu. Sesungguhnya kami akan membalas kebaikan-kebaikan orang yang banyak berbuat baik. Wahai Ibrahim, bahwa ini memang ujian yang paling besar. Ujian paling besar lo nyembelih anak coba. Nabi-nabi yang lain kan nggak ada. Maka Allah ngomong kata Allah, ini ujian yang paling besar bagi kamu. Bagi seluruh nabi ujian paling besar Ibrahim itu. Nyembelih anak. Udah dari sejak lahir sudah doa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Nggak ketemu anak, udah tua, masih doa aja. Udah gitu istri pertama ternyata Siti Sarah nggak bisa melahirkan, kawin sama Siti Hajar. Setelah Siti Hajar melahirkan baru ketemu siang. Tahu-tahu malam suruh sembelih, berat. Allah bilang berat. Tapi coba kita lihat hadiah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Hadiahnya itu ya luar biasa tuh hadiahnya. Apa hadiahnya? Lihat hadiahnya. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fadainahu bidzibhin azim. Wa barakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi Ishaq Nabiyyam minas salihin. Sadaqallahul azim. Kenapa tante? Oh, kacamatanya. Dan kami menerusnya dengan kesembelihan yang besar dan tinggalkan sebutan yang baik pada orang-orang yang datang kemudian. Sejahteralah atas Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman, dan kami menggembirakannya dengan kelahiran Ishak sebagai nabi yang termasuk orang-orang soleh. Kita lihat coba ini ayat ini, kita lihat hadiah Allah ini kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama hadiahnya apa? Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa fadainahu bidzibhin azim. Satu hadiahnya, bukannya Ismail yang disembelih, di secepat kilat malaikat menarik Ismail, menggantinya dengan seekor domba yang besar. Makanya kalau orang yang korban, nggak usah khawatir, berapapun juga dia korban, pasti akan diganti Allah. Ini satu. Yang kedua, hadiah Allah kepada Nabi Ibrahim apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan sebutan namanya sampai hari kiamat. Kalau kita, nenek kita misalnya pejuang, dikasih nama jalan, kita udah senang kan? Loh, nenek gua loh nama itu. Siapa? Oh, jalan itu nenek gua loh itu. Kita aja senang itu. Diabadikan namanya di jalan. Tapi Nabi Ibrahim diabadikan namanya di mana? Di sholat. Hanya boleh manggil Nabi dalam sholat itu hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Enggak boleh loh kita manggil-manggil misalnya Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, apa Yesus Kristus, kemudian apa Nuh alaihissalam, Daud alaihissalam. Not valid, failed, not accepted. Dari terima. Kalau kita manggil nabi-nabi yang lain, yang boleh cuma dua, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Allah abadikan namanya sampai orang nanti dunia ini kiamat. Coba betapa enaknya kita coba dipanggil nama kita dalam sholat. Nah sementara kalau apa namanya Hijr Ismail itu kuburan Siti Hajar dan Ismail lah itu. Ya kalau kita Ka'bah kan persegi empat, terus ada putihnya sebelah sini itu kan, marmer itu, orang suka sholat rebutan itu kuburan Siti Hajar sama Ismail itu. Bayangin namanya dijadikan Ka'bah, dan itu masuk wilayah Ka'bah itu. Hebat sekali ya. Nah kenapa anak lebih mencintai Allah daripada dirinya? Ibu lebih mencintai Allah daripada anaknya, padahal dia melahirkan sendiri loh dari air. Gimana coba ceritain tadi itu. Apalagi bapaknya 13 tahun nggak datangin dia, besarkan anak ini, itu disembelih karena Allah lebih cinta Allah daripada anaknya. Maka dia abadikan Allah namanya Ka'bah, bagian Ka'bah. Dua. Yang ketiga, coba kita lihat yang ketiga apa hadiahnya Nabi Ibrahim ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Ibrahim. Congratulations Mr. Ibrahim. Subhanallah. Allah mengucapkan selamat pakai bahasa Inggris. Congratulations Mr. Ibrahim. Kita aja kalau ulang tahun kan senang. Dan teman kita ngomong, selamat ulang tahunnya, mudah-mudahan gue doain deh, umur panjang, murah rezeki, sehat. Itu aja kita senang. Ini yang ngucapin selamat siapa? Allah ngucapin selamat. Gimana nggak hebat? Kemudian lagi Allah katakan lagi apa lagi hadiah yang keempat? Hadiah yang keempat Allah katakan wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Allah katakan memang kami balas kebaikan-kebaikan orang yang banyak berbuat baik itu. Apa balasannya selain tiga tadi? Allah katakan dia termasuk hamba kami yang beriman. Makanya kenapa Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid, lebih mencintai Allah daripada anak kandungnya. Waktu dia masih muda dulu, waktu itu masih kerajaan Raja Namrud, bapaknya Azar tukang bikin patung. Patung itu disembah oleh orang-orang pada waktu itu. Waktu Nabi Ibrahim itu masih muda, karena dia nggak suka orang nyembah-nyembah patung ini, dia ambil kampak, malam-malam dia hancurin patung-patung itu semuanya. Kampaknya dia taruh di patung yang paling besar. Raja Namrud ketahuan, siapa ini katanya berani-berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini. Gak bisa diterima ini. Hukum, bunuh orang itu.
Orang bilang pemuda namanya Ibrahim, tangkap dia. Ditangkap Nabi Ibrahim. Jadi tangkap. Kenapa benar kamu ini menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Kata Nabi Ibrahim, nggak mungkin, jangan you don't judging me dong katanya. You don't judging me dong. Kau jangan nuduh saya dong. Enak aja. Mana buktinya? Ini apa namanya? Buktinya mana kalau saya? Lihat dong kampaknya jadi yang di patung paling besar itu. Berarti dia yang menghancurkannya. Kampaknya di lehernya dia. Raja Namrud bilang, mana mungkin dia bisa menghancurkan patung-patung yang lain? Dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Kata Nabi Ibrahim, kenapa disembah kalau nggak bisa buat apa-apa? Dalam hal ini Raja Namrud kalah loh diskusinya itu. Tapi yang namanya penguasa dari dulu sampai sekarang, mana ada sih yang mau ngalah? Nih jangan salah, jangan salah. Akhirnya Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim dibakar. Kumpulin, dibikin lubang dulu, kumpulin kayu bakar. Sudah dibakar, apinya sedang nyala-nyala. Nabi Ibrahim udah diikat tangan, diikat kaki. Tuh, umat Raja Namrud itu udah pada senang semuanya itu. Udah pada senang nih. Begitu dilemparin ke api itu, wah, pada joget semuanya. Inilah akibat orang menghancurkan Tuhan kita. Pada senang semuanya itu. Begitu lagi joget-joget, itu udah tiba-tiba padamlah itu semuanya. Tiba-tiba muncul Nabi Ibrahim, sehelai rambut pun tidak kebakar. Karena Allah berfirman, waktu api yang menyala tadi, kata Allah apa? Ya naru kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin, selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim sehelai rambut pun nggak ada yang terbakar. Begitu Nabi Ibrahim muncul, pada lari semuanya. Dikirain hantunya itu. Wah, hantu dia katanya, masa orang udah dibakar kok malah muncul lagi. Termasuk ngibrit Raja Namrud yang ngibrit semua. Nggak berani nangkapnya lagi. Subhanallah. Bapak tauhid dia itu. Kalau kita kan lebih mencintai anak kan daripada Allah. Orang umumnya lebih mencintai anak daripada Allah. Contohnya kadang-kadang disuruh nyembelih kambing aja, banyak orang masih nggak mau. Padahal kambing bukan anak loh. Maksudnya bukannya di sini, kalau di sini sudah mantap semua, udah oke lah. Outside, inside sih oke. Inside oke, outside. Nah itu hari yang keempat. Hadiah yang kelima apa? Hadiah yang kelima Nabi Ibrahim dihadiahin lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Yang kelima, hadiah hadiah dari Allah kepada Nabi Ibrahim apa? Dikasih anak satu lagi, Ishaq. Nah begitu dia dikasih Ishaq ini, Nabi Ibrahim berarti bukan malah anaknya Ismail hidup, kasih anak satu lagi. Tahu-tahu apa? Siti Saroh tadi yang dikatakan mandul tadi itu hamil, padahal udah tua-tua bangka, hamil melahirkan Ishaq. Yang kelima. Yang keenam apalagi dia Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa yang keenam? Dua anaknya Nabi semua. Ishak Nabi, Ismail Nabi. Coba. Yang ketujuh apa hadiahnya lagi? Cucunya Nabi. Ishak punya anak Yakub Nabi. Yang kedelapan hadiahnya lagi apa? Yakub punya anak Yusuf Nabi. Nabi. Hanya Nabi Ibrahim. Nabi yang lain nggak ada. Nabi Ibrahim langsung. Kalau yang lain ada maksudnya dia Nabi itu sudah cucu keturunan yang keberapa Nabi lagi. Kalau Nabi Ibrahim itu langsung. Hadiah lebih mencintai Allah daripada anak. Luar biasa. Makanya kalau orang suka berkorban,
Sebetulnya orang suka berkorban untuk memperbaiki keturunan juga. Orang suka korban memperbaiki keturunan. Orang suka korban membunuh sifat-sifat kebinatangan, membunuh hawa nafsu yang desired, yang encourage us, yang call us, invite us to evil deed, ngajakin kita ke perbuatan yang jahat. Nah, korban. Makanya kenapa kakek-kakek di televisi atau di koran ada kakek-kakek sama cucu sendiri? Kenapa terjadi? Kok anak kandung sama ibunya sendiri? Kenapa terjadi? Pak bapak misalnya kawin sama kakak istrinya, dua beradik masih hidup semua. Hawa nafsu. Bagaimana cara membunuh hawa nafsu itu? Korban. Cuman masih banyak orang nggak paham korban itu. Malah ada orang mengatakan bahwa korban itu lebih penting akikah daripada korban. Lebih penting korban dong. Kenapa? Akikah sampai botak kepala kita nyari di Quran. Nyari di Quran akikah sampai botak kepala nggak ada. Korban, wah banyak sekali korban. Perintah korban itu banyak sekali. Ada lagi yang mengatakan, oh tergadai hidup kita ini kalau belum diakikahin. Salah itu. Itu kan tugas orang tua dulu, dia syukur lahir anaknya laki-laki potong 2, dan perempuan potong 1. Kalau dia mampu bisa alhamdulillah bagus. Tapi kalau enggak nggak apa-apa. Tapi kalau korban banyak banget. Banyak banget. Dan korban ini sebetulnya untuk nolong kita di dunia, nolong kita di akhirat. Dunianya tadi memperbaiki keturunan, dan dunianya lagi korban itu jaga hawa nafsu kita. Nah, cuman salah kadang-kadang orang yang salah persepsi bahwa korban ini untuk kendaraan nanti di surga. Nah, itu salah. Kenapa salah? Ya, kendaraan di surga pakai kambing bandot. Di sini orang pakai Alphard naik mobil, ya Allah. Baby Benz, Mercedes. Masa misalnya apalagi misalnya kalau dikatakan itu kendaraan di surga nanti. Dia korban 7 ekor. Ibu-ibu kan 7 nih. Ya 7 nih, dia korban 7 nih. Beli sapinya ya kurusnya gede-gede. Mau duduk di mana? Ibunya gombrot-gombrot 7 orang. Di surga coba. Mau duduk di mana di ekornya? Mau duduk di tanduknya? Kayak saya lihat di Depok kemarin itu ada sapi ditaruh kursi mahligai, kayaknya ini kendaraan di surga nanti. Wah, salah sekali. Makanya Allah membantah. Di mana bantahan Allah? Lihat suratnya 22 ayatnya 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha lu'umuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirallaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah katakan dagingnya itu nggak nyampai sama Allah, darahnya nggak nyampai sama Allah, kikilnya nggak nyampai sama Allah,
Jeroan jangan nyampai sama Allah, tapi yang nyampai apa? Ketakwaan kamu udah Allah. Sanggup kamu beli kambing sekian juta, beli sapi sekian juta karena cinta Allah. Itu nilainya sebetulnya. Allah suruh kamu menyembelih binatang ternak dengan nyebut nama Allah. Dan juga nyebut nama kita juga. Misalnya nih korban, maaf Mbak, saya nama Mbak, maaf. Siapa? Yuli, Mbak Yuli. Maaf ya Mbak Yuli, soalnya Mbak Yuli kan banyak banget di pasaran banget. Ya Allah, Masya Allah. Pasaran. Misalnya nama Mbak Yuli, terus kita orang kalau korban itu kan bagi takbir dulu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Korban ini atas nama Sis Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Coba. Sis Yuli sebelum disebut namanya nama Allah dulu. Terus nama Sis, terus nama Allah lagi. Ya nama kita nama Allah, terus nama kita, terus nama Allah lagi. Di antara nama Allah itu nama kita di situ. Kayaknya sebetulnya korban itu penting banget. Penting banget. Malah bukan banget, bingit pentingnya. Nah, sampai Allah katakan ini supaya kamu dapat petunjuk juga korban itu. Kenapa Allah katakan litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu dapat hidayat petunjuk jalan yang benar dengan korban itu. Dan Allah katakan lagi, wabashiril muhsinin, berilah kabar gembira pada orang yang berkorban itu. Apa sih kabar gembiranya? Di samping kayak Nabi Ibrahim tadi hadiahnya, ada lagi hadiahnya. Lihat ayat 38-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kullu khawanin kafur. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Allah katakan sesungguhnya Allah itu akan membela orang-orang yang beriman. Yang beriman mana? Yang beriman yang berkorban. Allah membela orang-orang yang beriman yang berkorban ini. Apa maksud dia dibelanya? Ada orang misalnya mau jahatin Sis Yuli, Allah yang jadi bempernya, nggak bisa. Ada orang yang mau jahatin anak Sis Yuli, Allah katakan aku yang menjaganya. Ada orang mau magic-magicin Sis Yuli, Allah yang menjaganya. Diprotek oleh Allah. Dijaga Allah kita, dijaga Allah anak kita, dijaga Allah harta kita, dunianya. Tadi akhiratnya luar biasa. Takwa, surga. Nah, makanya kalau perlu ngutang untuk korban. Ada orang bilang kepada saya, "Loh, Pak, boleh ngutang?" Saya bilang, "Boleh, utang. Boleh ngutang untuk korban." Tapi saya katakan ada ujungnya dulu. Boleh ngutang, insya Allah 99% bisa bayar. Misalnya begini, ya uangnya belum jatuh tempo mau diambil, sayang kan? Jadi banyak ada depositonya belum jatuh tempo. Emasnya banyak, tas Hermesnya ada 20 biji, coba. Ya Allah, tas Hermes 20 biji, jual satu kek, bisa tiga sapi itu. Tas Hermesnya 20 biji, jual satu aja coba. Satu harganya berapa? 250 juta. Coba berapa sapi itu? Tapi apa orang mau jual Hermesnya untuk korban? Belum tentu mau loh. Jual emas untuk korban belum tentu mau. Padahal penting banget. Nah, makanya mau kita lihat lagi surat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 108. Wal
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sungguh kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat bagi Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Allah bilang, sesungguhnya akan berikan kepada kamu itu nikmat yang banyak sekali. Iman Allah kepada kita itu coba banyak, nggak bisa kehitung. Coba sehat, iman, Islam, akal kita juga sehat, kita juga rezeki alhamdulillah, dikasih anak, kasih pinter, coba. Makanya Allah bilang, ya Allah berikan kepada kamu itu nikmat yang banyak itu. Allah nggak minta banyak-banyak. Satu Allah minta, Allah katakan apa? Satu, fasolli li rabbik. Salatlah kamu semata-mata karena Allah. Yang kedua, Allah katakan apa permintaan Allah kepada kamu? Wanhar, berkorbanlah. Berkorbanlah. Nah, korban ini ada dua. Korban yang satu yang apa setahun sekali ini, yang 4 hari ini. Kan hari korbannya 4 hari ini, hari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau kita belum korban hari ini, masih ada kambing, boleh korban. Tapi saya pengalaman tahun 1988, waktu itu saya masih menjadi pegawai negeri, mau beli korban, mau korban di tahun itu, tapi jangan hari pertama supaya harganya lebih murah. Hari kedua aja. Tapi jangan juga kedua masih mahal. Belilah hari ketiga. Hari ketiga juga masih, hari keempat aja. Kalau keempat nanti kan pikiran nih, ya keempat kan dia akan mencuci gudang tuh kambingnya. Begitu mau datangin hari keempat, kambingnya sudah pulang ke Jawa semua. Akhirnya nggak korban tahun 88 tuh. Habis itu saya kapok, nggak bisa katanya. Udahlah, berapa aja deh uangnya, bismillah. Nah, jadi nggak korban tahun itu karena gara-gara menunggu hari kedua, hari ketiga nggak korban, rugi banget tuh. Iya. Jadi kalau udah misalnya dia udah hari keempat enggak, balik ke Jawa dia, bawa lagi ke Jawa. Sayang. Nah, sedangkan Allah kata-kata kami berikan kepada kamu nikmat yang banyak sekali. Satu, salatlah kamu karena Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, berkorbanlah. Ini korban yang setahun sekali, yang 4 hari ini. Yang kedua korban apa? Korban perasaan. Loh, ngadapin suami galak. Korban apa? Kita sabar ngadapin anak, sabar ngadapin mertua, sabar ngadapin teman, sabar ngadapin tetangga, sabar ngadapin pembokat. Itu mesti sabar itu. Makanya korban yang setahun sekali yang nyembelih kambing, korban perasaan setiap saat. Korban perasaan itu maksudnya sabar, pemaaf. Itu kan korban tuh. Allah bilang kalau kamu sudah sholat karena Allah, kamu sudah korban. Allah bilang di ujung ayat itu, inna syani'aka huwal abtar. Ada orang yang pingin sentimen kepada kamu, dia yang disentimen orang lain, kamu selamat. Ada orang yang mau ganggu anak kamu, anak dia diganggu orang lain, anak kamu selamat. Ada orang mau mejikin suami kamu, dia yang kena mejik, suami kamu selamat. Ada orang mengganggu harta kamu, hartanya diganggu orang, harta kamu selamat. Sampai demikian korban itu, kayaknya penting banget. Cuman kalau kita nggak tahu ngaji kan, nggak tahu kita, nggak tahu sebab pentingnya kan. Nah makanya saya katakan tadi, yang mengatakan katanya lebih penting akikah daripada korban itu salah. Kalau memang akikah penting pasti ada di Quran. Kalau yang penting pasti ada di Quran. Nggak mungkin Allah lupa Allah naruh akikah, nggak mungkin. Nah cuman berarti kalau orang mau akikah boleh, ada hadisnya kan, dia bersyukur pada Allah, dia potong akikah, nggak salah, boleh aja. Cuma jangan misalnya ada orang nembus anaknya di rumah sakit aja belum tentu ada uangnya, wah dia paksa-paksa untuk akikah, jangan begitu.
Korban lebih penting daripada akikah. Nah, ibu-ibu sekalian, nah di samping ini korban yang setahun sekali ini, ada juga yang kita harus hadapi korban yang setiap saat. Setiap saat ini korban perasaan yang saya katakan tadi, sholatnya kita, sedekahnya kita, memaafkan, balas kejahatan kebaikan. Nah, itu kan korban yang setiap hari itu. Coba lihat suratnya 133, 134. Surat 3, 133, 134, 135, 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Sis. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah bilang, segeralah kamu mohon ampun kepada Allah. Ini pengorbanan kita yang tiap hari itu sholat. Allah katakan mohonlah ampun kepada Allah. Kapan? Habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. 5 waktu. Allah katakan kalau kamu sholat istighfar ini, nanti kamu masuk surga seluas langit dan bumi. Kalau kamu sholat istighfar ini, nanti kamu jadi orang bertakwa. Tapi Allah bilang mau masuk surga menjadi orang bertakwa modalnya cuma sholat sama istighfar doang. Allah bilang apa? Not enough. Not enough. Not enough. Apa sih not enough, not enough? Allah bilang gak cukup. Sholat istighfar gak cukup kalau ingin masuk surga. Sholat istighfar gak cukup kalau ingin jadi orang bertakwa. Apalagi dong? Yang kedua, infak lapang sempit. Dapat uang banyak, cekir. Dapat uang sedikit, cekir. Nggak dapat uang, cekir. Loh, kalau nggak dapat uang apa mau dicekirin? Senyum, tenaga, ilmu, doa. Itu masuk infak juga itu. Nah, cuman yang Allah nggak mau, senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, doa mau, dapat rezeki diem. Dia dapat rezeki, ya segini, mana juga. Allah marah loh itu. Nanti sampai mati nggak cukup loh itu. Apalagi ya mana juga. Masuk kantong juga sih, tapi mana juga. Allah nggak suka loh gitu. Sukanya Allah apa? Dapat rezeki Allah katakan banyak sedikit. Berapa hakku, berapa hak Allah? Cekir. Getting, giving, forgetting. Getting, giving, forgetting. Getting, giving, forgetting. More giving, more getting. Percayalah itu. Allah bilang, sholat istighfar. Yang kedua, infak lapang sempit. Nah, Allah bilang kalau ada dua ini nanti, Allah katakan ada yang ketiga syaratnya kalau ingin masuk surga sama jadi orang bertakwa. Yang ketiga apa? Bisa nahan marah. Otomatis kalau orang sholat istighfar, infak lapang sempit, gampang nahan marah. Kenapa? Loh, nahan marah kan nggak bayar.
Infak, ceger-ceger, bayar itu. Orang lebih berat ceger-ceger itu daripada nahan marah. Hanya udah ya gua sabar aja deh, gak bayar ini katanya. Gratis inilah katanya, gak ngurut dada aja deh. Lebih gampang kalau orang sudah sholat, istighfar, ceger-ceger. Yang keempat Allah Ta'ala apa yang keempat? Yang keempat Allah Ta'ala memaafkan kesalahan orang. Maafin kesalahan orang juga gampang kalau udah ceger-ceger. Sholat, istighfar, ceger-ceger, maafin kesalahan orang, gampang. Kenapa? Ya, maafin kesalahan orang kan nggak bayar katanya. Gratis juga, kita ngapa sih lu sulit-sulit kan nggak bayar ini, maafin kesalahan orang. Gampang. Allah bilang kalau kamu sudah ada 4 ini, sholat, istighfar, infak, lapang sempit, bisa nahan marah, memaafkan kesalahan orang, Allah katakan apa? Di ujung ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat 4 ini. Allah cinta. Waduh, kalau udah Allah cinta sama kita, coba lagi manusia, Allah aja cinta. Tapi mesti ini 4 nih. 4 ini nggak bisa kurang. Nggak bisa kurang. Jadi kalau ada orang yang sholat saja, jamin dia nggak infak, nggak bisa. Orang infak saja nggak sholat nggak bisa. Mesti ada dua-duanya itu. Nah, satu hablum minallah, satu hablum minanas. Misalnya ada orang sholat doang dia nggak infak, nggak diterima. Sholatnya nggak diterima. Loh kok bisa nggak diterima? Ya nggak diterima. Kata Allah bukan kata saya. Coba lihat surat 392. 392. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Allah bilang kamu tidak akan memperoleh kebajikan. Kebajikan kamu dari sholat, kebajikan kamu dari puasa, kebajikan kamu baik sama orang tua, kebajikan kamu yang lain, Allah nggak akan nyampai. Allah not accepted. No valid, failed. Sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu, coba, bukan kata saya loh itu, not my word, Allah's word, not I said, Allah said. Dan juga Allah katakan orang yang sholat saja, dia sholat istighfar, tapi kalau dia nggak infak, nggak bisa juga dekat sama Allah, nggak dapat doa Rasul juga, nggak dapat rahmat juga. Coba lihat surah 9, ayatnya 99. 999. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah
Sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba lihat, Allah katakan dalam ayat itu, Allah katakan ada orang Arab ini orang Arab yang baik, yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Kata orang Arab ini, dia bilang, infak itu satu, bikin dekat sama Allah. Yang kedua, dia bilang, supaya kamu dapat doa Rasul. Nah, orang Arab ngomong ini, infak dekat sama Allah, dapat doa Rasul, didengar oleh Allah. Allah bilang, betul. Infak itu supaya kamu dekat sama Allah. Infak itu supaya kamu dapat doa Rasul. Malah ada lagi yang ketiga, Allah katakan apa? Supaya kamu masuk dalam lingkaran orang yang dapat rahmat Allah. Rahmat Allah, surga Allah. Satu lagi Allah katakan, orang suka infak itu, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang atas dosa-dosanya. Subhanallah, Masya Allah. Tapi jangan lupa, orang yang cegar-ceger kalau nggak sholat nggak diterima juga. Kita bilang Masya Allah, si tante itu humble banget, humble baik katanya. Sama orang baik, sama pemilih sama baik, sama kita baik, suka sedekah, rendah hati, orangnya baik banget, bingit-bingit, tapi nggak sholat, nggak bisa. Coba lihat suratnya 9 ayatnya 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 9:53. Qul anfiqu taw'an aw karha la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun fala ta'jibka amwaluhum wa la auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil ayatid dunya wa tazaqa anfusuhum wa hum kafirun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Kita lihat coba Allah katakan itu. Katakanlah Muhammad, infaklah kamu terpaksa maupun sukarela. Terpaksa cekir, uang banyak cekir, lapang cekir, sempit cekir. Tapi Allah bilang kamu ceger-ceger nggak diterima loh. Kalau kamu fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu 3 tanda orang fasik. 1, dia cegar-cegar sedekah baik tapi dia nggak percaya sama Allah dan Rasul. Nehi. Orang yang baik sekali cegar-cegar, dia baik pada orang baik, tapi dia nggak sholat kecuali setahun 2 kali. Nehi. Yang ketiga Allah katakan orang fasik itu orang yang infak, dia suka nolong orang, bantu orang, tapi bukan karena Allah.
Ya karena doa nggak enak dong, apa namanya, kita kan mesti kalau kita suka nolong orang, bantu orang kan orang pastilah baik sama kita katanya. Ya, jadi bukan karena Allah, nggak diterima Allah katakan. Tapi sekarang bagaimana kalau sama sekali orang nggak mau infak sama sekali, dapat uang 1.000 di pangan kabeh, 100.000 di pangan kabeh, 1 juta di pangan kabeh, nggak mau sama sekali dia infak. Allah bilang kalau orang nggak mau sama sekali infak bahaya. Di ayat 55-nya, jangan menarik hatimu harta mereka, jangan menarik hatimu anak-anak mereka. Kami akan siksa mereka itu di dunia ini melalui anaknya, anak nyiksa dia. Yang kedua, kami siksa dia melalui hartanya, hartanya bermasalah semua. Sampai kapan? Sampai dia mati pun dalam keadaan kafir. Nauzubillah, nauzubillah. Nah, itu kalau kita ngaji. Ini kalau kita nggak ngaji kan nggak tahu ini. Makanya sering saya mengatakan ngajilah. Dengan ngaji itu read Al-Quran by your eyes, read Al-Quran by your ear, read Al-Quran by your mind, read Al-Quran by your intelligence, read Al-Quran by your feeling. Jadi kita baca Al-Quran dengan mata, kuping, hati, pikiran. Bukan hanya ngajinya aspat, asal cepat, astam, asal khatam, asmat, asal tamat. Kalau gitu nanti ya dapat pahala doang, tapi nggak jadi petunjuk Qur'annya. Nah, balik lagi kepada tadi. Jadi korban itu yang paling berat itu kalau setahun sekali ini, sebenarnya cuma setahun sekali, tapi ini yang harian ini nih, sholatnya, infaknya itu korban yang setiap saat, apalagi kayak apa namanya, infak itu kan ada salah satu proyek setan tuh, supaya orang tuh jangan infak, jangan sedekah. Ada proyek setan melarang orang infak sedekah. Coba lihat surat 2 Al-Baqarah 267. Surat 2 Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sana dulu belum? Tentu mbak-mbak. Yang purple belum tuh. Yang purple ini belum baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu, keluarkanlah. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha
dan menyuruh kamu berbuat keji kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kita lihat coba yang ini Allah katakan pertama, hai orang-orang yang beriman. Allah nyuruh kita. Apa perintah Allah? Hai orang-orang beriman, infaklah kamu hasil usaha kamu yang baik-baik itu. Infakkanlah. Termasuk hasil bumi. Tapi kalau hasil bumi kayak seperti rambutan, mangga, berilah yang baik-baik, jangan yang busuk-busuk. Kalau yang busuk-busuk nanti dia sakit perut. Sakit perut ke dokternya berapa, harga mangganya berapa, kan kasihan orang. Tapi kalau keseluruhan pakaian asal masih layak, masih bagus, karena bahannya bagus, maka kita bosan makainya, maka boleh diberikan itu. Nah cuman Allah katakan maunya Allah kan ini 267 ini maunya Allah. Tapi setan apa kata setan? Di 268-nya kata syaitan, Allah katakan nakut-nakuti kamu miskin, syaitan nakut-nakuti kamu kurang. Sehingga apa? Setan bilang nanti kalau kamu berikan nanti kamu kurang, kamu masih membutuhkan. Sehingga dia ngikutin syaitan itu, bukannya ngikutin Allah. Padahal Allah bilang kalau dia ngikutin Allah jangan terpengaruh dengan proyek setan ini. Sedekah itu satu, menghapuskan dosa-dosa kamu. Yang kedua, Allah berikan kamu karunia itu rezeki, sehat, walafiat. Ketiga, Allah katakan apa ketiga? Allah berikan pada kamu ilmu al-hikmah, ilmu kepahaman tentang Quran, ilmu kepahaman tentang sunnah. Subhanallah, Masya Allah. Luar biasa loh kalau orang bisa. Nah, cuma ini proyek setan ini. Jangan ikuti proyek setan. Kalau kita nggak ikuti proyek setan, kalau kita sedekah coba diberikan kita ampunan dosa-dosa kita. Everybody always commit sins. Setiap orang selalu buat dosa. Tapi kalau kita sedekah, dihapuskan semua. Termasuk juga kita tobat juga, karena the best sinners repent to Allah and doing good deed. Sebaik-baik apa orang yang berdosa itu tobat sama mohon ampun kepada Allah dan berbuat baik. Nah, balik kepada tadi bahwa ini penting sekali itu infak itu. Nah, cuman itu berat kadang-kadang orang. Padahal sebenarnya nggak berat, itu mancing rezeki yang masih jauh dipancing dengan sedekah. Cekir. Kita baru cekir, ini datangnya cekur. Kalau biasanya kalau udah lama nggak hujan, 4 bulan, 5 bulan nggak hujan, itu kalau mesin air kan kompos kan. Jadi pancing dulu tuh, pancing dengan air 1 ember, pancing baru keluar nanti airnya, wah sebanyak-banyaknya. Sama juga rezeki dipancing dengan sedekah. Nah, cuman niatnya bukan itu, niatnya karena Allah, tapi pasti nanti. Karena sampai saat ini nggak ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Coba lihat mana mancing ini. Surat 34-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Allah katakanlah Muhammad, Allah katakan infakkanlah kamu. Allah bilang begini, katakanlah Muhammad,
Ada orang yang Allah berikan rezeki itu banyak. Rezekinya banyak banget. Tapi ada orang yang Allah berikan rezeki itu orang sedikit. Dikasih Allah itu cekrit. Ada yang cukur. Dari Allah itu banyak banget. Kita nggak mau dong giliran orang ceger, kita cekrit, kan nggak mau. Allah bilang kalau kamu tidak mau yang diberi oleh Allah cekrit ini, bagaimana syaratnya? Allah kata coba apa saja yang Allah berikan pada kamu itu infakin. Sampai Allah bilang gua ganti, kata Allah, gua ganti. Dialah Allah paling baik pemberi rezeki. Coba ada kata-kata gua ganti. Gantinya bukannya 1.000 ala 1.000, bukan 1.700.000 gantian dari Allah itu. Kalau kita yakin, nggak mungkin Allah bohongin kita. Allah never break his promise. Allah no empty promise. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah janji kosong. Nah, cuman yakin dan istiqomah. Kayak Nabi Ibrahim tadi yakin, dia doanya coba. Doa dia menikah, doa Rabbi habli minas solihin, berikan anak soleh. Sampai istrinya 90 tahun. Udah tua-tua bangka masih doa juga. Akhirnya dia kawin lagi, dapatlah Ismail. Doa juga, terus dapat lagi Ishak coba. Istiqomah. Nah, coba balasan Allah 7 kali lipat itu benar loh itu. Surat 2261 coba lihat. Surat 2261. Mic-nya ke sana ke belakang tuh yang belum baca belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yu'til alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Dekatin sis. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melimpahkan dengan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di dalam Allah, kemudian tidak memiliki apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya.
Kita lihat coba ya, ini Allah katakan di 261-nya, hai perumpamaan orang-orang menginfakkan itu digambarkan sebutir benih, Allah katakan. Sebutir benih dia infakin, dia sedekahin, dia tumbuh 7 bulir, 7 batang. Allah bilang setiap batang isinya 100 biji. 100, 700 biji. Dan Allah masih melipat gandakan lagi bagi orang yang dia kehendaki. Subhanallah. Allah cuma minta syaratnya cuma 2 aja syaratnya. Syaratnya 1, Allah katakan jangan suka disebut-sebut. Yang kedua, jangan nyakitin hati penerima. Kalau enggak kena 2 ini, 1/700 dapat, pahala dapat, percaya diri dapat, tidak galau juga dapat. Enggak galau, enggak betek-betek dalam hidup ini. Yang ada cuma kebahagiaan. Tapi Allah katakan kalau kamu nyebut-nyebut, nyakitin hati penerima, minta maaf, lain kali masih lebih baik daripada sedekah tapi ngomel, sedekah tapi nyebut-nyebut. Sampai Allah ingatkan lagi 264-nya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi orang yang membatalkan pahala sedekah. Sedekah udah baik-baik dibatalin pahalanya. Dengan cara apa? Nyebut-nyebut dan nyakitin hati penerima. Sama kayak orang yang ria, sama kayak orang berinfak tapi tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Perumpamaan mereka Allah katakan bagaikan batu licin, ada tanahnya, tiba-tiba hujan lebat, suddenly rainy day, hilang semuanya itu. Allah tidak akan berikan petunjuk juga pada orang yang kafir seperti itu. Jadi Allah itu baik banget begitu. Nah, udah dibalas sujud sekali lipat juga memberikannya nggak jauh-jauh. Siapa? Orang tua dulu. Kalau ada orang tua mertua itu utama loh itu. Saudara dekat, baru anak yatim, baru fakir miskin, baru sabilillah. Sabilillah itu kayak pengajian, sabilillah kayak guru TPA, sabilillah kayak apa namanya, merbot masjid, itu sabilillah itu. Coba lihat surat 2:15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailin wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Coba ada orang nanya ke Nabi Muhammad, "Lah siapa sih kita infak itu?" Nabi Muhammad belum jawab. Dia belum jawab, tak tahu Allah bilang, "Wahai Muhammad, kalau ada orang nanya lagi kepada siapa infak itu, pertama orang tua. Orang tua mertua itu utama loh itu." Jadi kadang-kadang orang lupa loh ini. Mana-mana dia sedekah, orang tua lupa, mertua lupa. Yang kedua, karib kerabat. Saudara susah, susah, tante susah, 2. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, fakir miskin. Yang kelima, sabilillah. Sabilillah itu bisa masjid, musola, pengajian, guru TPA, dan lain-lain. Allah katakan, apa yang kamu kerjakan, berikan kepada orang ini, Allah Maha tahu. Nah, cuman kalau supaya kita ini jangan berat itu, yang paling bagus itu dapat langsung sisihkan. Dapat sisihkan, jangan nunggu setahun.